Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas materi hukum 1 termodinamika. Simak baik-baik ya, selamat menonton. Kamu ingin memesan apa? Aku ingin pesan kopi. Kamu ingin pesan Aku apa? juga ingin pesan kopi. Oke, baiklah aku pesan ya. Oh iya, coba kamu lihat sesuatu yang ada di meja sana. Apakah kamu melihatnya? Aku melihat di meja sana ada sebuah termos. Apa kamu mengetahui bahan-bahan yang terdapat pada termos itu? Iya, aku mengetahuinya. Jadi, yang aku ketahui, bahan-bahan yang terdapat pada termos itu antara lain tabung kaca, styrofoam, tutup termos, dan casing termos. Oh, jadi itu bahan-bahannya. Sebelum memahami konsep hukum 1 termodinamika, mari kita pahami dahulu mengenai sistem dan lingkungan, energi dalam, usaha dalam sistem, dan kalor. Sistem adalah suatu zat yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Macam-macam sistem. Yang pertama, sistem terbuka, yaitu terjadinya pertukaran materi dan energi. Sebagai contoh, seseorang sedang menyaksikan api unggun. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu terjadinya pertukaran energi. Contohnya, seseorang sedang menyetrika. Yang ketiga, sistem terisolasi, yaitu tidak terjadinya pertukaran. Contohnya, termos. Energi dalam adalah energi yang terkandung pada suatu sistem. Contohnya, air yang terdapat di dalam gelas. Nah, air tersebut merupakan energi dalam. Usaha dalam sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Kalor adalah perpindahan energi. Nah, contohnya itu gelas dan sendok yang belum terisi air. Selanjutnya, ditambahkan air panas ke dalam gelas yang menyebabkan sendok yang terdapat di dalam gelas tersebut terasa panas. Maka, pada peristiwa tersebut terjadinya perpindahan kalor. Poin-poin hukum 1 termodinamika. Yang pertama, apabila sistem menerima kalor, maka Q bernilai positif. Hal ini menunjukkan anak panah dari lingkungan menuju ke sistem. Yang kedua, apabila sistem melepaskan kalor, maka Q bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa anak panah dari sistem menuju ke lingkungan. Yang ketiga, apabila sistem melakukan kerja, maka W bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa anak panah dari sistem menuju ke lingkungan. Yang keempat, apabila sistem menerima kerja, maka W bernilai negatif. Hal ini menunjukkan anak panah dari lingkungan menuju ke sistem. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai konsep hukum 1 termodinamika. Adapun bunyi hukum 1 termodinamika yaitu jumlah kalor yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Secara matematis, dapat dituliskan bahwa Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor yang diterima atau kalor yang dilepaskan oleh sistem, delta U adalah perubahan energi dalam sistem, atau U sama dengan U2 dikurangi U1. Sedangkan W adalah usaha luar yang dilakukan oleh sistem selama perubahan. Proses termodinamika adalah perubahan keadaan gas
yaitu tekanan, volume, dan suhunya. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi di dalamnya. Yang pertama, proses isobarik. Tekanan konstan atau P konstan. Pada proses isobarik, grafik hubungan antara tekanan atau P dan volume atau P menunjukkan bahwa kalor yang diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor yang masuk. Hal ini berarti sistem melakukan usaha. Contohnya itu adalah memasak air dengan wadah tertutup. Ketika air sudah panas, terjadinya perubahan volume. Yang kedua, proses isotermal atau suhu konstan. Pada proses isotermal, grafik hubungan antara tekanan atau P dan volume atau P menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Karena suhunya tetap, maka pada proses isotermal ini tidak terjadi perubahan energi dalam. Delta U sama dengan 0. Contohnya adalah air dalam termos. Yang ketiga, proses adiabatik. Pada proses adiabatik, grafik hubungan antara tekanan atau P dan volume atau P menunjukkan bahwa perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-rapatnya, sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungan. Contohnya adalah termos. Yang keempat, proses isokorik. Volume konstan atau P konstan. Pada proses isokorik, grafik hubungan antara tekanan atau P dan volume atau P menunjukkan bahwa sistem tidak mengalami perubahan volume. Walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem, hal ini memberikan pengertian bahwa sistem tidak melakukan atau menerima usaha. Dengan kata lain, usaha yang dilakukan sistem atau yang dilakukan lingkungan pada sistem sama dengan 0, atau W sama dengan 0. Contohnya yaitu kipas dan baterai di dalam ruang tertutup. Hei, tahukah kamu? Termos merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum satu termodinamika. Mari kita perhatikan pada gambar termos tersebut. Bagian-bagian pada termos antara lain: pertama, wadah termos yang terbuat dari plastik atau logam. Kedua, tabung kaca. Ketiga, ruang hampa udara. Keempat, bantalan agar tabung kaca tidak bergerak. Adapun cara kerjanya, termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Oleh karena itu, termos sebagai salah satu contoh penerapan hukum satu termodinamika secara adiabatik. Karena adanya ruang hampa udara antara dinding luar dan dalam pada termos yang menjadikan suhu di dalam termos tetap terjaga dan mengakibatkan menghambatnya kalor melalui udara, sehingga panas air tidak bisa merambat keluar baik secara konveksi maupun konduksi. Padahal masih banyak contoh-contoh yang lainnya seperti mesin kendaraan bermotor, lemari es, dan pendingin ruangan atau AC. Tetapi yang dapat dijelaskan dalam video ini hanya termos saja. Mari kita simak contoh soal dalam video ini. Suatu sistem menyerap kalor dari lingkungannya sebesar 1500 Joule pada saat bersamaan. Pada sistem dilakukan usaha sebesar 2200 Joule. Tentukanlah besar perubahan energi yang terjadi dalam sistem. Yang ditanyakan adalah nilai perubahan energi atau delta U. Diketahui Q atau kalor sebesar 1500 Joule
W atau usaha sebesar negatif 2200 Joule. Di sini, kenapa nilai W-nya bertanda negatif? Karena sistem melakukan usaha sebagaimana yang telah dijelaskan pada video ini. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita menggunakan rumus dasar dari hukum 1 termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa nilai Q sebesar 1500 Joule dan nilai W sebesar negatif 2200 Joule. Maka hasil yang didapatkan yaitu 3700 Joule. Jadi, besarnya perubahan energi dalam sistem adalah 3700 Joule. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video animasi tersebut dapat dipahami dengan baik.